Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin wa jami'i ibadillahi as-salihin al-mukhlasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad wa anjil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Imam Hasan al-Mujtaba alaihi salatu wassalam, imam kedua mazhab Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, dan sibt Nabi yang pertama, awwalus sibtain. Dalam bahasa Arab untuk cucu itu digunakan dua kata, hafid dan sibt. Kalau dari anak laki-laki disebutnya hafid, kalau anak perempuan disebutnya sibt. Karena dari Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha, maka Imam Hasan disebut sibtul awal, cucu yang pertama. Dan Imam Husain satu di antara penghulu pemuda ahli surga, dan satu di antara ashabul kisah yang 5. Pada pertengahan bulan Ramadan tahun ketiga, menurut sebagian riwayat tahun kedua Hijriyah, Imam dilahirkan. Putra pertama Imam Ali dan Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha. Dalam Al-Fusul Al-Muhimmah halaman 152 dari Ibnu Sibagh Al-Maliki dari Anas bin Malik, lam yakun ahadun ashbaha bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi minal Hasan ibn Ali. Tidak ada seorang pun yang mirip Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi selain Al-Hasan ibn Ali. Dan ketika Imam Hasan dilahirkan, qalat Fatimah li Aliyin, Sayyidah Fatimah berkata pada Imam Ali, sammihi, berikan dia nama. Imam Ali menjawab, ma kuntu la asbaqa bi ismihi Rasulullah, aku tidak akan mendahului Nabi dalam memberikan nama kepadanya. Kemudian didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi, dan Nabi berdoa dengan doa yang biasa kita baca kalau ada bayi. Allahumma inni u'idzuhu bika wa wuldahu minasyaitonir rajim. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dan aku mohon perlindunganmu untuk dia dan untuk anak-anak keturunannya dari setan yang terkutuk. Kemudian Nabi berazan di telinga yang kanan dan iqamah di telinga yang kiri. Itu kelahiran Imam Hasan alaihissalatu wassalam di Madinah. Banyak riwayat yang sudah kita dengar tentang masa kecil Imam Hasan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan sebagian saja yang ada dalam riwayat-riwayat Ahlu Sunnah terutama. Misalnya suatu saat Imam Hasan duduk di majelis Rasulullah SAW dalam tafsir Al-Wasit dari Al-Wahidi, anna rajulan dakhala ilal masjidil Madinah fa wajada syakhsan yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wan nas haulahu mujtami'una faja'a ilaihi ar-rajul. Masih di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, orang berkumpul di Masjid Nabi membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian datang seorang bertanya kepadanya, akhbirni an syahidi wa mashhud, dalam surat Al-Buruj ayat 3, yang bersaksi dan yang disaksikan.
Kemudian kata seorang, ada 3 orang duduk di situ, tanya sama orang yang pertama. Yang pertama menjawab, yang dimaksudkan syahid itu adalah hari Jumat dan masyhud itu hari Arafah. Kemudian bertanya sama yang kedua, yang menjawab yang dimaksudkan dengan asyahid itu adalah hari Jumat dan al-masyhud itu hari kurban. Kalau hari Arafah tanggal 9-nya, hari raya kurban tanggal 10 Dzulhijjah setelahnya. Jadi ada sumpah dalam Al-Quran itu wasyahidin wa masyhud, demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Dalam surat Al-Buruj ayat 3. Kita cek terjemahan Depag. Surat Al-Buruj itu surat ke-85, Pak. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa masyhud. Qutila ashabil ukhdud, ya. Dan yang menyaksikan dan yang disaksikan, demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan hari yang dijanjikan, wal yaumil mau'ud wa syahidin wa masyhud, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Nah, Allah Ta'ala bersumpah dengan syahid dan masyhud. Di majelis itu orang tanya, ada seseorang datang dan tanya, apa maknanya syahidin wa masyhud? Datang sama yang satu, kata dia, yang dimaksudkan syahid itu hari Jumat dan masyhud itu hari Arafah. Yang menyaksikan itu hari Jumat, yang disaksikan hari Arafah. Tanya lagi sama yang lain, syahid itu hari Jumat, masyhud itu hari raya kurban. Fatajawazahu ila thalis gulamun ka'anna wajhuhu dinar. Kemudian ya lewat 1, lewat 2, lalu sampai pada anak muda yang wajahnya sangat bersinar, dan ia bertanya kepada anak muda itu. Anak muda itu menjawab, "Na'am, amma syahid fa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi." Yang dimaksudkan syahid itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian anak muda yang kemudian adalah Imam Hasan itu berkata, "Tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Surat Al-Ahzab ayat 45. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai syahid, sebagai yang menyaksikan, dan yang memberikan kabar bahagia dan pembawa peringatan. Jadi sumpah Allah Ta'ala pada wasyahidi wa masyhud itu bersumpah dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan yang dimaksudkan masyhud, kata Imam Hasan alaihissalam, itu hari kiamat. Sebagaimana juga firman Tuhan, dzalika yaumum majmu'un lahun nas wa dzalika yaumum masyhud. Surat Hud 103. Itulah hari ketika dikumpulkan manusia, dan itulah hari yang disaksikan. Ketika ditanya siapa yang pertama itu Ibnu Abbas, yang kedua siapa? Ibnu Umar, dan yang ketiga Imam Hasan bin Ali alaihi salatu wassalam. Tentang kisah-kisah Imam Hasan lainnya yang ini diriwayatkan untuk menunjukkan atau yang jarang kita ketahui. Kata Imam Hasan alaihissalam, diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya atau dalam Al-Fusul Al-Muhimmah halaman 154. Imam Hasan itu, inni la astahyi min rabbi an alqahu walam amshi ila baitihi, kata Imam Hasan alaihissalam. Aku malu untuk berjumpa dengan Tuhanku dan aku tidak berjalan ke rumahnya. Sehingga diriwayatkan seumur hidupnya Imam Hasan alaihissalatu wassalam itu berjalan kaki dari Madinah menuju Mekah sebanyak 20 kali. Karena aku malu untuk berjumpa dengan Tuhanku, walam amshi ila baitihi. Jadi famasya isrina marrah minal Madinah ila Makkah ala qadamaihi. Kemudian Imam Hasan berjalan kaki dari Madinah ke Mekah 20 kali. Masih dalam
Hilyatul Aulia dalam kitab rujukan yang sama 3 kali, 2 dan 3 kali, ada yang menyebutkan 2 kali, 3 kali menyerahkan seluruh hartanya. Sebetulnya membagikan seluruh hartanya bukan sesuatu yang jarang terjadi untuk keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang dicatat oleh Abu Nuaim, karena setiap kali apapun dibagikan oleh keluarga Nabi itu. Bahkan tanah Fadak yang menghasilkan kebun kurma begitu banyak dan karenanya dipandang sebagai aset ekonomis yang sangat strategis dalam percaturan kekuasaan waktu itu, sehingga dia perlu diambil. Itu menghasilkan entah berapa saya lupa, tapi cukup untuk menghidupi penduduk Madinah. Dan kalau Fadak sudah berbuah, kalau sudah musimnya panen, itu orang-orang akan berjajar sepanjang jalan dari luar barangkali, luar Madinah atau bahkan dari Fadak sampai ke pintu rumah Imam Ali alaihissalatu wassalam. Dan Imam Ali membagikan hasil kebunnya itu, hasil panennya itu kepada penduduk Madinah. Tidak jarang yang sampai ke rumahnya kemudian tinggal sedikit saja atau bahkan habis sama sekali. Nah, Abu Nuaim meriwayatkan yang sama tentang Imam Hasan. Kedermawanan Imam Hasan alaihissalatu wassalam, bahkan sejak zaman Imam Ali alaihissalatu wassalam, setiap hari memberikan 2 kali makanan untuk penduduk Madinah. Setiap hari itu 2 kali. Sampai ada yang pernah disampaikan Ustaz Jalal, ada seseorang yang minta makanannya 2. Ketika ditanya buat siapa yang satu lagi, kata yang minta itu untuk seorang kakek tua di luar Madinah. Dan Imam Hasan menangis, kemudian berkata, tidak tahukah engkau siapa kakek tua itu? Ialah ayahku Ali bin Abi Thalib. Karena keringat dia aku bisa membagikan makanan padamu sekarang ini. Nah, itu sudah rutin harian sampai 2 kali membagikan makanan. Jadi membagikan seluruh harta untuk keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi ini yang dicatat oleh Hilyatul Aulia dari Al-Hafiz Abi Nuaim. Kita juga mengenal selain zuhudnya Imam Hasan, kemudian kedermawanannya, Imam Hasan paling dekat, paling identik, paling cepat menisbatkan itu pada Imam Hasan itu adalah kesabaran. Terutama ketika pasca Imam Ali alaihissalam, Imam Hasan dianggap berdamai dengan Muawiyah. Kata berdamai nanti harus dipahami dari akar katanya, yaitu mencari kebaikan. Sulh itu suatu akar kata dengan soleh. Jadi kita sih terjemahkannya damai. Nah, yang dilakukan Imam Hasan alaihissalam adalah memilih jalan yang mendatangkan kebaikan untuk umat. Dan kesabaran beliau luar biasa, kesantunan beliau luar biasa, hilmu. Seperti diriwayatkan oleh Ibnu Khulakan dari Ibni Aisyah, seorang datang dari penduduk Syam, dan sudah sering, bukan hanya sekali ini saja. Ada yang meludahi wajah Imam Hasan alaihissalam, kemudian diberi makan oleh imam, dibawa ke rumahnya. Kalau ada yang meludahi, jawaban Imam Hasan, anta min ahli Syam, kamu itu dari orang Syam, dari Suriah, dari Damaskus. Iya, kata mereka, karena disampaikan kebencian begitu rupa pada Imam Hasan di Damaskus. Seorang ahli Syam datang ke Madinah. Kemudian aku melihat seorang laki-laki, kata ahli Syam itu, yang sangat indah wajahnya, berwibawa, dan hatiku tergetar melihatnya. Kemudian aku berkata tentang dia, dan aku mendengar orang menjawab, dia itu Al-Hasan ibni Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan tiba-tiba muncul dalam hatiku rasa dengki dan amarah, karena aku iri Ali bin Abi Thalib punya anak seperti itu. Harus dipahami bahwa di Syam Imam Ali itu
dicaci maki, dibenci dan lain sebagainya, kan dianggap public enemy number one, dilaknat di mimbar-mimbar. Jadi ketika orang itu datang ke Madinah, kemudian ditanya siapa pemuda atau seseorang yang berwajah dan hatinya berwajah bercahaya, lalu hati orang itu tergerak melihatnya, disampaikan itu Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan muncul dalam hatinya amarah, rasa dengki karena Ali yang dicaci maki itu ternyata punya anak seperti itu. Fasirtu ilaihi, aku datangi ia dan aku berkata kepadanya, kata orang itu pada Imam Hasan, A'anta ibni Ali ibni Abi Thalib, engkau putra Ali? Ana ibnu, kata Imam Hasan, aku putranya. Fa'ala bika wa bi abika asabbahuma falaman qada kalami qala li ahasbuka ghariban. Lalu orang itu berkata, sesungguhnya di Syam itu Ali dikecam, dicaci maki, dilaknat di mimbar-mimbar, dan engkau juga begitu, sama. Karena jawaban Imam Hasan, sepertinya engkau orang asing di Madinah itu. Aku tahu engkau orang asing. Kemudian dia berkata, iya, kata Imam Hasan, mil bina, ikutlah bersama kami dan masuklah ke rumahku, aku akan beri apa yang kau minta. Kalau engkau punya hajat, aku akan bantu. Kemudian ia melakukannya, dan setelah itu kata dia, aku tidak memikirkan apapun keluar dari rumah Imam Hasan itu kecuali bersyukur karena sudah bertemu dengannya. Nah, Imam Hasan alaihissalatu wassalam menjadi imam kira-kira 10 tahun pasca Imam Ali syahid 21 bulan suci Ramadan, dan dalam mazhab Ahlul Bait kemudian Imam Hasan menjadi imam sepeninggal Imam Ali alaihissalatu wassalam sampai 10 tahun. Dan sebetulnya dibaiat oleh banyak sahabat pada waktu itu. Nanti saya sebutkan riwayatnya. Pada hari yang sama juga, pada 21 bulan Ramadan itu. Wa ruwiya Abul Faraj al-Isfahani annahu khataba al-Hasan ibn Ali ba'da wafati Amiril Mu'minin alaihi salatu wassalam. Abul Faraj al-Isfahani meriwayatkan, setelah Imam Ali syahid, qad qubida fi hadhihi al-lailah rajulun lam yasbaqul awwalun bi'amal wa la yudrikuhu akhiruna bi'amal. Sudah wafat hari ini, sudah berpulang hari ini seseorang yang tidak akan mendahuluinya, orang generasi yang awal dan generasi yang akhir. Walaqad kana yujahidu ma'a Rasulillah, yang berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan dirinya berkurban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah yang kafannya dan dijaga oleh Jibril di sebelah kanannya dan Mikail di sebelah kirinya, dan Allah Ta'ala tidak akan membukakan kemenangan kecuali karenanya. Telah syahid pada malam ini dan diangkat ke langit sebagaimana Isa bin Maryam. Telah syahid pada malam ini sebagaimana Yusha bin Nun, wasinya Musa alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian setelah itu orang-orang menangis mendengarkan Imam Hasan itu. Kata Imam Hasan, ayyuhan nas man arafani faqad arafani, barang siapa mengenalku dia sudah mengenalku, barang siapa yang belum mengenalku akulah Al-Hasan ibni Muhammad. Kalimat seperti ini sering disampaikan oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Husain, Imam Sajjad, kalau ada orang di hadapan orang itu menegaskan posisinya. Man arafani faqad arafani, barang siapa yang mengenal aku, mengetahui aku, dia sudah mengenal aku dan mengetahui hak aku. Dan barang siapa yang belum mengenalku, kemudian Imam Hasan menyampaikan siapa dia. Dan dibenarkan menyampaikan karena diwajibkan Allah Ta'ala untuk menyampaikan kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala pada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ketika So'ah itu sahabat Imam Ali tanya, siapa yang lebih utama, engkau atau Nabi Adam? Imam Ali kan menjawab,
Tidak boleh mengatakan seseorang lebih baik dari yang lain, tapi karena nikmat Tuhan harus disampaikan, aku akan kabarkan kepadamu. Kemudian cerita tentang Imam Ali lebih baik dari Nabi Adam karena kepada Nabi Adam diberikan seluruh larangan, hanya satu yang tidak boleh. Yang satu itu kita tahu ceritanya, dan Imam Ali diberikan kepada Qutaibat. Saya bacakan riwayat lengkapnya. Ya Amirul Mukminin, akhbirni anta afdal am Adam alaihissalam. Ya Amirul Mukminin, siapa lebih utama engkau atau Nabi Adam? Faqala al-imam, ya Sa'sa'ah, tazkiyatul mar'i nafsuhu qabih. Seseorang meninggikan dirinya itu buruk. Jadi mengatakan meninggikan dirinya itu buruk. Walaula qaulullahi azza wa jalla, kalau tidak karena firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ma ajabtu. Apa nikmat Tuhan harus disebarluaskan, aku tidak akan menjawabmu. Ya Sa'sa'ah, afdal min Adam, lianna Allah Ta'ala abaha li Adam kullat tayyibat al-mutawaffirah wa jannah wa nahahu an aklil hamdatin fahasab walakinnahu asa rabbahu wa akala minha. Hei Sa'sa'ah, aku lebih utama dari Adam karena Allah Ta'ala izinkan Adam memakan semua yang tersedia di surga dan dilarang yang satu saja. Dan Adam melanggarnya, kemudian ia makan yang dilarang itu. Wa ana lam yamna'ani rabbi minat thayyibat. Tuhan tidak melarangku untuk menikmati yang baik-baik. Wa manahani an aklil hanta fa'aradat anha raghbatan wa tau'an. Tapi aku memilih tidak memakannya karena kebaikan dan ketaatan. Kata Sa'sa'ah, apakah engkau yang lebih utama atau Nuh alaihissalam? Kata Imam Ali, ana afdal min Nuh. Aku lebih utama dari Nuh alaihissalam. Li'annahu tahammala ma tahammala min qaumi. Nuh bersabar terhadap apa yang ditimpakan kaumnya kepadanya. Walamma ra'a minhumul inad da'a alaihim. Tapi ketika lihat ada orang-orang yang menentangnya, yang membangkangnya, yang berulang kali mengatakan sesuatu yang tidak baik tentangnya, wa ma sabara ala adzahum. Nabi Nuh tidak bersabar dengan gangguan mereka itu, dan ia berdoa karena diabadikan dalam Al-Qur'an, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan biarkan orang kafir itu tersisa di atas muka bumi. Jadi minta diazab semuanya. Walakinnani ba'da habibi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi tahammalatu adza qaumi wa inadihim fadhalamuni katsiran fasabartu wa ma da'awtu alaihim. Sedangkan aku setelah kepergian kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, aku bersabar terhadap gangguan kaumku, penentangan mereka, pembangkangan mereka, pengkhianatan mereka, fazalamuni katsiran, dan mereka banyak sekali menzalimi aku, menyakiti aku. Fasabartu, dan aku bersabar, wa ma da'autu alaihim, dan tidak pernah sekalipun aku berdoa menentang mereka, aku berdoa yang tidak baik untuk mereka. Kemudian Sa'sa'ah bertanya lagi, engkau lebih baik atau Ibrahim alaihissalam? Kata Imam Ali, ana afdal, aku lebih utama. Karena Ibrahim berdoa, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim berdoa, Tuhanku tunjukkan kepadaku bagaimana menghidupkan yang sudah mati. Tuhan menjawab, apakah engkau belum beriman ya Ibrahim? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, sudah, tapi agar hatiku menjadi tentram. Tetapi aku, kata Imam Ali, lau kasyafa liyal ghita mazdadtu yaqinan. Kalau sekiranya tirai itu disingkap, tidak akan bertambah sedikit pun keyakinan. Nah, kemudian, engkau lebih utama atau Musa? Kata Imam Ali, aku lebih utama dari Musa. Lianna Allah Ta'ala lamma amarahu ayyadhhaba ila Fir'aun wa yuballighahu risalatah. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk pergi menuju Fir'aun dan menyampaikan risalah Tuhan itu, Nabi Musa berkata begini, Rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ay yaqtulun. Ya Allah,
aku sudah bunuh satu orang di antara mereka itu, dan aku takut mereka akan membunuhku. Karena kisahnya kan setelah itu Nabi Musa kemudian lari dari Mesir. Nah, jadi ketika diperintahkan menyampaikan risalah, kata Nabi Musa, aku sudah bunuh satu di antara mereka dan aku takut mereka akan membunuhku. Walakinnani, tetapi aku, kata Imam Ali, hina amarani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ketika kekasihku Rasulullah SAW memerintahkan aku dengan perintah Allah Azza wa Jalla supaya aku sampaikan pada penduduk Mekah yang musyrik itu surat Baro'ah. Ketika yang kita bahas juga pertemuan sebelumnya, Imam Ali menyampaikan surat Baro'ah pada penduduk Mekah. Wa ana qatilu katsirin min rijalihim wa ayanihim, dan aku sudah membunuh banyak dari lelaki-lelaki mereka, dari tokoh-tokoh mereka, dari orang-orang musyrik Mekah itu. Dari Imam Ali seorang diri dikirimkan Rasulullah SAW untuk membaca surat yang isinya melepaskan perjanjian dan Allah Ta'ala bari jauh dari orang-orang musyrikin Mekah itu. Kata Imam Ali, ma dzalika asra'tu ghairu muqtiras wa dhahabtu wahdi, aku pergi seorang diri bila khaufin, tanpa rasa takut. Fa waqiftu fi jam'ihim rafi'an sauti, dan aku berdiri di tengah-tengah mereka dengan suaraku yang tinggi. Wa talautu ayatin min suratin Baro'ah, dan aku baca surat Baro'ah. Wa hum yasma'un, dan mereka mendengarkan aku. Dan yang terakhir, apa engkau lebih baik dari Isa, lebih utama? Kata Imam Ali, aku lebih utama. Lianna Maryam binti Imran lamma aradat an tadi'a Isa kanat fil baitil muqaddas. Ketika Sayyidah Maryam hendak melahirkan Nabi Isa, selama hidupnya dia berada di Masjid Al-Muqaddas, di Masjidil Aqsa Al-Quds. Kemudian datang suara, ya Maryam akhriji minal bait, keluarlah dari rumah Tuhan itu. Hahuna mahallu ibadah la mahallu wiladah, itu tempat ibadah, bukan tempat untuk wiladah, kata suara itu. Itu tempat ibadah, bukan tempat untuk melahirkan. Dan Siti Maryam keluar, kemudian melahirkan di bawah pohon kurma itu. Walakin ummi Fatimah binti Asad, tapi ibuku Fatimah binti Asad ketika sudah dekat maulidku, kelahiranku, ia datang ke rumah Tuhan, berlindung pada Tuhan pemilik Ka'bah dan memohon Tuhan untuk memudahkan kelahiranku. Lalu tembok berguncang dan terbelah, kemudian terdengar seruan, ya Fatimah udkhuli, hei Fatimah, masuklah ke dalamnya. Fadakhaltu waraddal jidaru di fadakhalat, kemudian ia masuk, tembok kembali pada posisi sebelumnya. Fawaladatni fi haramillahi wa baiti, dan ibuku melahirkan aku di haram Allah dan rumahnya, di baitillahil haram. Nah, itu wajib disampaikan oleh Imam Ali, begitu juga Imam Hasan, Imam Husain, Imam Sajjad, dan para imam lainnya ketika menyampaikan keutamaan itu, mereka sampaikan, barang siapa yang mengetahui aku, sudah mengetahui aku. Barang siapa yang tidak mengetahui aku, akulah Al-Hasan ibni Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Harus diperhatikan kata-kata baik dari Nabi sallallahu alaihi maupun dari Imam Hasan. Karena kata abna tidak hanya merujuk kepada anak satu generasi. Jadi Imam Hasan menisbatkan dirinya anak Hasan ibni Muhammad. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan hadani ibnani imamani qaidan au qaiman. Kedua anakku ini, tentang Imam Hasan dan Imam Husain, itu adalah imam, baik ketika mereka berjuang, maksudnya menegakkan dengan pedang maupun tidak. Kalau terjemahkan harfiah, baik ketika mereka berdiri maupun mereka duduk. Jadi mereka itu imam. Apakah imamah itu juga disandingkan dengan kekhilafahan atau tidak, mereka tetap a'immatul mu'minin. Nah, aku itu Al-Hasan ibni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana ibnul Bashir.
menyebutkan gelaran-gelaran Nabi. Akulah putra sang pembawa kabar gembira. Akulah putra sang membawa peringatan. Akulah putra yang mengingatkan orang pada Tuhan. Akulah putra cahaya yang terang. Aku dari keluarga yang Allah Ta'ala sucikan mereka sesuci-sucinya. Aku dari keluarga yang Allah Ta'ala wajibkan kecintaannya sebagaimana dalam ayat Al-Quran. Nah, biasanya yang dibaca itu ayat surat Asy-Syura 23 itu, Qul la as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurba. Aku tidak minta upah, kata Nabi, tidak minta balasan atas dakwahku ini kecuali kecintaan kalian pada keluargaku. Itu ada lanjutannya. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husnan. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh melakukan kebaikan, kami tambahkan kebaikan. Kata Imam Hasan itu, iqtiraful hasanah mawaddatuna ahlil bait alaihi wassalatu wassalam. Yang dimaksudkan dengan berbuat kebaikan di ayat itu, bersungguh-sungguh berbuat kebaikan di ayat itu adalah kecintaan pada kami ahli bait alaihi wassalatu wassalam. Jadi ayatnya kan agak panjang, ini di tengah-tengahnya. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddah fil qurba wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Dan barang siapa yang berbuat baik, kami tambahkan dalam kebaikannya. Sehingga mawaddah ahlul bait itu menjadi penambah kebaikan kita, penyempurna kebaikan kita. Kita sudah sering membicarakan itu. Kalau dalam terjemahan umum, al-qurbanya diterjemahkan kekerabatan. Aku tidak minta upah apapun kecuali kecintaan kalian pada keluarga, pada kekerabatan. Dan barang siapa berbuat baik sehingga dipahaminya pada keluarga, Allah Ta'ala akan tambah juga kebaikan itu. Nah, kata Imam Hasan, iktirafu hasanah di situ adalah mawaddatina ahlil bait alaihi wassalatu wassalam. Pada hari ketika Imam Hasan dibaiat, Ibnu Abbas mengangkat kedua tangannya dan menyeru manusia. Kemudian tidak ada yang lebih kami cintai selain dia, selain Al-Hasan alaihissalam, dan tidak ada yang lebih berhak untuk kekhalifahan kecuali dia. Fabayi'uhu, maka baiatlah oleh kalian sekalian dia. Dalam Maqatilut Talibin halaman 52. Syekh Mufid dalam Al-Irsyad, ini kitab Syiah. Kanat bai'atuhu yaumul jumu'ah al-hadi wal ishrin min syahri Ramadan sana arba'ina minal hijrah. Imam Hasan dibaiat pada hari Jumat 21 bulan suci Ramadan. Kemudian Abdullah ibnu Abbas juga meminta orang-orang Basrah, orang-orang Kufah melakukan hal yang sama. Dari Abu Faraj al-Isfahani, nah ini ahlu sunnah. Dalam Maqatilut Talibin 55 itu, yang meriwayatkan tentang bahkan lebih dari 100 sahabat yang berbaiat pada Imam Hasan alaihissalatu wassalam. Semua berbaiat, ahli Basrah, ahli Kufah, kecuali Muawiyah yang di Syam. Ketika sampai pada Muawiyah tentang baiat orang pada Imam Hasan itu, ia mulai yufsida alal hasanil umur, mulai kemudian mengganggu Imam Hasan dan merusak berbagai urusan, mempengaruhi orang-orang Kufah, mengirim utusan ke Kufah, ke Basrah, menakut-nakuti mereka, dan kalau ada yang tidak taat kepada Muawiyah, wa amara bidarbi unuqihi, perintahkan untuk dipukul tengkuknya. Jadi dipaksa dengan kekerasan supaya tidak berbaiat pada Imam Hasan alaihissalatu wassalam. Selain karena caci maki yang sudah berlangsung sekian lama pada Imam Ali, lalu teror terhadap orang-orang yang berbaiat pada Imam Hasan dengan berbagai cara dari Muawiyah, barulah kemudian Imam Hasan dalam tanda petik berdamai dengan Muawiyah. Dan ini surat Imam Hasan ketika berdamai dengan Muawiyah itu. Sekali lagi, sulah dimaknai damai, tapi artinya adalah upaya untuk mencari kebaikan. Hadza ma salaha alaihi Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib Muawiyah bin Abi Sufyan salahahu ala ayyusallima ilaihi wilayatal muslimin
ala ayya'mala fihim bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Inilah yang dengannya Al-Hasan berdamai dengan Muawiyah, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dengan menyerahkan kepadanya kepemimpinan kaum muslimin dengan syarat Muawiyah itu beramal dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Wa laysa li Muawiyah ay ya'hida ila ahadin min ba'dihi ahdan, dan tidak boleh Muawiyah setelahnya menunjuk pengganti untuk siapa yang kemudian jadi khalifah setelahnya. Ala annan nasa aminuna, sungguh yang demikian ini supaya orang-orang itu aman, terpelihara, terjaga, haitsu kanu, sebagaimana mereka adanya, min ardillahi ta'ala, di bumi Tuhan ini, fi syamihim, di tanah Syam mereka, fi yamanihim, di Yaman mereka, wa araqihim, di Irak mereka, wa hijazihim, dan Hijaz mereka. Jadi waktu itu terornya dari Syam, Yaman, Irak sampai Hijaz. Juga kata Imam Hasan as-Salam, agar anna ashab aliyin wa syi'atihi aminuna ala anfusihim wa amwalihim wa nisaihim, dan agar para pengikut Ali, sahabat-sahabat Ali dan syiahnya juga terjaga, terlindung, terselamatkan diri mereka dan harta mereka dan para perempuan mereka. Di situ disebutkan ada dua. Jadi yang dilindungi oleh upaya damai Imam Hasan itu bukan hanya khusus pengikut Ahlul Bait saja. Karena disebutkan poin keduanya itu, justru poin yang pertamanya itu manusia seluruhnya, umat seluruhnya. Yang ditakut-takuti, diteror oleh Muawiyah itu orang-orang yang dipaksa untuk tidak berbaiat pada Imam Hasan. Walaupun mereka tidak termasuk syi'atu aliyin, tidak termasuk para pengikut Ali alaihi salatu wassalam. Dan inilah, dan sungguh supaya para sahabat-sahabat Ali dan syiahnya aminuna ala anfusihim, terpelihara, terjaga diri mereka, terselamatkan diri mereka, harta mereka, perempuan mereka, dan anak-anak mereka. Wa ala Muawiyah bidzalika ahdillahi wa mitsaqi, dan inilah perjanjian dengan Muawiyah supaya ia menjalankannya dengan janji Allah dan sumpahnya. Nah, itu surat Imam Hasan alaihi salatu wassalam. Dalam apa yang disebut dengan perdamaian, bukan hanya karena Imam Ali dicaci maki, tapi juga yang kalau Imam Ali dicaci maki konsekuensinya adalah wajah Islam yang dicemarkan, karena Imam Ali itu Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Jadi kalau posisi Imam Ali sudah dicemarkan, pada saat yang sama dakwah Islam itu berada dalam bahaya. Selain itu, orang-orang yang berbaiat pada Imam Hasan diteror begitu rupa, dipukul tengkuknya, bukan hanya para pengikut Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Ini cerita tentang syahadat Imam Hasan alaihi salatu wassalam. Seperti diketahui, Muawiyah kemudian melanggar sumpahnya, melanggar janjinya itu dengan Imam Hasan, dan itu sudah tradisi pada Bani Umayyah, sebagaimana juga Abu Sufyan ayahnya dan Hindun ibunya. Ia Taliqu ibni Tulaqo, dia itu orang yang dibebaskan tengkuknya dari tebasan pedang pada zaman Futuh Mekah. Ia juga anak orang yang dibebaskan tengkuknya. Jadi Taliqu ibni Tulaqo, orang yang dibebaskan, anak orang yang dibebaskan. Tengkuknya itu seharusnya dihukum mati Futuh Mekah waktu itu, kemudian dibebaskan tengkuknya. Muawiyah mengirim atau menyampaikan pesan kepada anak Ash'ath, sahabatnya, anaknya itu jadi istri Imam Hasan alaihi salatu wassalam, supaya ia meracuni Imam Hasan dan ditawari 100.000 dirham. Juga ditawarkan untuk dinikahkan dengan Yazid bin Muawiyah. Ketika dekat dan kemudian terjadi diracun dan Muawiyah tidak memberi 100.000 dirham itu, tidak juga menikahkan dia dengan Yazid bin Muawiyah. Ketika sudah dekat waktu syahadahnya, Imam Hasan memanggil Imam Husain alaihi salatu wassalam
Kalau sudah dekat waktuku dan kalau sudah datang aku menjawab panggilan Tuhanku, aku minta engkau yang memandikan aku, mengkafani aku, dan membawa jasadku untuk dimakamkan di dekat kuburan kakekku, dekat makam kakekku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Hasan sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi bawa ke makam Nabi, lalu kembalikan aku kepada makam nenekku Fatimah binti Asad dan kebumikan aku di sana. Wabillah uqsimu alaika, dan demi Allah aku ambil perjanjian denganmu, bersumpah denganmu, jangan sampai dalam urusanku itu tertumpah satu tetes darah pun. Maksudnya dalam urusan ngebumikan Imam Hasan, karena di makam Nabi Imam Hasan sudah tahu akan mendapatkan gangguan, bawa ke dekat nenekku Fatimah binti Asad, dan demi Allah aku ambil darimu perjanjian, kata Imam Hasan pada Imam Husain alaihissalam, agar tidak tertumpah satu tetes darah pun dalam urusan ini. Sehingga kemudian dimakamkan, dan ketika memang mau dibawa ke rumah, kata orang sudah kumpul, Marwan bin Hakam kumpul di situ, dan beberapa orang dari Bani Umayyah menjaga makam Nabi. Mereka bawa senjata, berkumpul di dekat makam Nabi, dan menyusul Kashful Ghummah juz 1 209, Al-Irsyad halaman 193, yang rujukan Ahlussunnahnya Maqatilut Thalibin 7475. Jadi para pemuka Bani Umayyah dipimpin Marwan bin Hakam menutup pintu makam Nabi SAW, bawa senjata. Itu karena mereka tahu Imam Husain tidak akan mengayunkannya. Kalau tahu tidak akan berani berhadapan dengan Imam Husain alaihissalatu wassalam. Dan bergabung bersama mereka walahikathum Aisyah ala bagal. Saya tidak tahu, tapi dalam banyak riwayat Siti Aisyah itu sudah suka diriwayatkan naiknya itu di atas keledai. Mungkin karena pelan jalannya kali. Dan Aisyah menyusul kemudian dalam keledainya dan berkata, mali walakum turiduna antudkhilu baiti man la uhibbu. Tidak bagiku dan bagi kalian, apakah kalian ingin memasukkan ke rumahku, jadi aku tidak akan izinkan. Apakah kalian akan memasukkan ke rumahku man la uhibbu, seseorang yang tidak aku cintai. Kata di Aisyah tentang Imam Hasan. Jadi Aisyah tidak mencintai Imam Hasan. Dia sebutkan ma la uhibbu, aku tidak mencintai dia. Nah, kemudian kata Marwan, enak saja, kira-kira gitulah terjemahan bebasnya. Saya harus cerita agak balik dulu, agak jauh ke belakang. Karena Marwan ini bilang begini, enak saja. Utsman itu dimakamkan jauh dari Madinah, dan Al-Hasan mau dimakamkan di samping Nabi, gitu. Terjemahan bebasnya kira-kira begitu. Jadi dia pakai senjata karena menolak. Dan Utsman adalah pembesar Bani Umayyah yang pada usia 90 tahun digorok oleh orang-orang yang berontak dan terbunuh, kemudian dikuburkan, tidak dibaki dikuburkannya tidak dibaki. Kenapa? Karena ketika tidak diizinkan. Aisyah juga mempropaganda supaya tidak dibaki. Jadi dulu itu kalau ini baki itu segini, batasannya segini, dan itu sudah masuk luar kota Madinah. Batas baki itu keluar sudah Madinah. Bapak dan Ibu yang sudah pernah ke Masjidil Haram, kemudian ada Masjid Qomamah di sini, itu pun dulu luar kota Madinah. Tapi sekarang kan semuanya sudah masuk bagian dari Madinah. Nah, Utsman itu dimakamkan begitu, padahal dia khalifah presiden lah, tapi karena ada pemberontakan
Orang Madinah semua tidak suka. Dia dikuburkan, tidak ada yang mau terima di Baqi itu. Sehingga dia dikuburkan di Mizbalah katanya, di tempat sampah dari seorang perempuan Yahudi. Dia yang mau terima, perempuan Yahudi itu yang mau terima. Ketika Muawiyah berkuasa, Muawiyah dari Bani Umayyah, dia tidak rela melihat ada pembesar Bani Umayyah kok dimakamkan di tempat sampah, dan pasti nanti jadi pertanyaan untuk sejarah. Sehingga dia beli tanah itu dari si perempuan Yahudi itu, wa mulhaq katanya, dan memasukkannya menjadi bagian dari Baqi. Sehingga kedua khalifah itu, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar itu berada di samping Nabi, tapi Khalifah Utsmannya melenceng jauh gitu. Harus dipahami juga seharusnya kalau yang sudah pernah ke Baqi, insyaallah tahu, karena pekuburan itu awal semua di situ berdekatan, tidak jauh dengan Masjid Nabawi. Tapi ada satu yang jauh dijaga oleh satu askar dan banyak diziarahi oleh yang lain. Itu agak jauh ke tengah, agak jauh dia ke tengah. Itulah makam Utsman bin Affan menurut satu riwayat. Nah, kata Marwan itu enak saja gitu, seolah-olah terjemahan bebasnya. Utsman dimakamkan di min aqsal Madinah, di tempat yang jauh dari Madinah, wa yudfinul Hasan ma'an Nabi, dan Hasan mau dimakamkan bersama Nabi. Terjadilah gegap gempita gitu ya, huru-hara antara Bani Hashim dan Bani Umayyah di situ, dengan jenazah Imam Hasan alaihissalatu wassalam dibawa seperti ini. Kemudian Imam Husain menjalankan wasiat saudaranya dan bergerak ke arah Baqi, wa dafanuhu inda jaddatihi Fatimah binti Asad, dan kemudian dimakamkan bersama neneknya Fatimah binti Asad. Berdasarkan riwayat ini juga ada yang menganggap karena memang tidak jauh dari situ itu dulu adalah Baitul Huznnya, Baitul Ahzannya Sayyidah Fatimah salamullah alaiha, menurut satu keterangan. Jadi orang menyebutkan kemungkinan pusara Sayyidah Fatimah itu ada 3, satu di Raudhah, satu di Hujrah Nabi sallallahu alaihi, satu di Baqi. Nah, salah satu isyarat Sayyidah Fatimah salamullah alaiha itu di Baqi karena wasiat Imam Hasan alaihissalatu wassalam minta dimakamkan di samping nenekku Fatimah binti Asad. Ada juga yang mengatakan kemungkinan juga Sayyidah Fatimah di situ, karena memang tidak jauh dari situ ada Baitul Ahzan, rumah dukanya Sayyidah Fatimah, tempat Sayyidah Fatimah berdoa dalam sisa hidup beliau pasca wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Hasan syahid pada usia 47 tahun 50 Hijriyah. Nah, itu ya dalam Maqatilut Thalibin halaman 76. Kalau ini riwayat dari mazhab Ahlul Bait, dari Al-Amili fi rihabi a'immati Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Ketika berita syahidnya Imam Hasan itu sampai ke Muawiyah, sajada wa sajjada man haulahu wa kabbaru ma'ahu. Diriwayatkan itu oleh Az-Zamakhsyari kalau riwayat Ahlu Sunnahnya, tapi tidak disebutkan rujukan halamannya berapa, dalam Rabiul Abror. Dan Ibnu Abdil Bar juga Ahlu Sunnah dalam Al-Isti'ab fi Tamyizil Ashab. Ketika berita syahidnya Imam Hasan sampai pada Muawiyah, ia sujud syukur Muawiyah itu, dan sujud bersamanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Selesai sujud kemudian dia kabbaro, bertakbir, dan bertakbir bersamanya orang-orang yang juga bersamanya. Syahid Imam Hasan dia sujud, kemudian setelah sujud takbir, orang-orang juga ikut sujud bersamanya dan bertakbir bersama. Diriwayatkan oleh Zamakhsyari dalam Rabiul Abror, tapi tidak disebutkan di sini rujukannya, harus dicek nanti. Kemudian Ibnu Abdil Bar dalam Al-Isti'ab. Sehingga para penyair kalau dalam ini disebutkan menyampaikan kegembiraan Muawiyah itu, dan penyair-penyair yang menjilat minta duit bersama Muawiyah menyampaikan syair-syair yang kemudian dicatat oleh sejarah, syair-syairnya itu yang menunjukkan kegembiraan ia
karena Imam Hasan telah syahid. Nah, itu yang berkaitan dengan Imam Hasan. Silahkan kalau ada pertanyaan.